Anda mungkin pernah dengar ya ungkapan yang bilang ada 3 jenis kebohongan. Bohong biasa, bohong banget, sama statistik. Atau mungkin pernah dengar buku klasik How to Lie with Statistics? Ah, iya, Daryl Huff. Bukunya itu memang terkenal banget ya buat bongkar trik-trik angka. Betul, jago banget dia nunjukin cara angka dimanipulasi. Tapi pertanyaannya, apa kita jadi harus sinis terus gitu sama semua data? Cukup nggak sih sikap kayak gitu? Nah, ini menarik. Dalam pembahasan kita kali ini, kita mau coba lihat dua sisi nih. Gimana angka itu ya memang bisa dipakai nipu, tapi juga gimana statistik itu justru jadi alat yang super penting buat ungkap kebenaran. Jadi bukan cuma biar kita nggak ketipu aja ya? Bukan cuma itu. Lebih penting lagi, biar Anda bisa lebih cerdas gitu, memahami dunia di sekitar Anda lewat data yang seabrek ini. Kita coba geser lah dari sekedar curiga, jadi lebih kritis tapi yang membangun gitu. Oke, oke. Nah, sumber kita kali ini dari buku The Data Detective, karya tim Harvard. Dia kan ekonom, jurnalis juga ya. Pinter banget bikin yang rumit jadi gampang. Kita mau gali cara pikir kritis soal angka dari dia nih. Sip. Dan diskusi ini memang kita siapkan khusus buat Anda semua, para pembelajar yang ya pengen lebih melek data lah. Entah buat kerjaan, buat baca berita sehari-hari, atau sekedar memuaskan rasa ingin tahu aja. Mari kita bedah bareng ya. Oke, kita mulai dari 2 sisi statistik tadi ya. Sisi nipunya dulu deh. Di buku Huff itu kan contohnya banyak banget. Kayak survei pendapatan lulusan Yale tahun 1924 itu. Oh iya, yang hasilnya kalau dikonversi ke sekarang itu ratusan ribu dolar setahun ya. Gede banget. Ya, setara 500.000 dolar. Huff bilang, ya kemungkinan besar itu ngaco. Kenapa? Karena yang mau jawab survei, ya yang udah sukses-sukses aja. Yang biasa aja atau gagal, ya mana mau ngaku. Itu contoh klasik banget soal apa ya? Bias seleksi namanya. Dia juga kritik iklan pasta gigi kan, yang milih-milih data penelitian seenaknya buat klaim produknya paling bagus. Pesannya Huff jelas, hati-hati sama angka. Tapi, masa cuma itu aja sih fungsi statistik? Cuma buat nipu atau diwaspadai? Nah, justru itu. Di waktu yang hampir sama buku Huff terbit, itu sekitar tahun 1950-an, statistik malah nunjukin kekuatan luar biasanya buat mengungkap kebenaran. Contoh paling kuat yaitu penelitian Richard Doll sama Austin Bradford Hill soal rokok. Ah, ini dia nih yang legendaris. Gimana ceritanya tuh mereka bisa buktiin bahaya rokok waktu itu? Kan semua orang kayaknya ngerokok ya? Mereka nggak main asumsi. Kerennya, mereka menghitung. Benar-benar sistematis. Mereka kirim surat ke, wah banyak banget, hampir 60.000 dokter di Inggris. 60.000 dokter. Iya, ditanya detail soal kebiasaan merokoknya gimana, terus kesehatannya gimana. Kenapa dokter? Karena ya logis aja, catatan medis mereka biasanya rapi. Terus kalau meninggal, penyebab kematiannya juga jelas diagnosisnya. Masuk akal, terus mereka tinggal nunggu data gitu. Betul, nunggu dan kumpulin data bertahun-tahun. Tapi ya gitu, tantangannya gede banget. Kenapa tuh? Ya bayangin aja, waktu itu kan merokok biasa banget. Di sampel awal mereka, 85% dokter pria itu perokok. Jadi pas dikasih tahu kebiasaannya mungkin berbahaya, ya banyak yang skeptis, bahkan marah. Nggak ada lah yang suka dibilangin hobinya bisa bikin mati muda. Si Hill sendiri, penelitinya awalnya masih ngerokok pipa loh. Wah, ironis juga ya. Terus gimana hasilnya? Data nggak bisa bohong kan katanya? Nah itu dia, datanya bicara keras. Mereka nemuin hubungan sebab akibat yang kuat banget antara merokok sama lonjakan drastis risiko kanker paru-paru. Cuma kanker paru. Enggak cuma itu, mereka juga nemuin hal baru waktu itu. Merokok juga secara signifikan naikin resiko serangan jantung. Ini temuan gede banget. Dipublikasiin di British Medical Journal tahun 1954. Terus gimana reaksi para dokter? Nah, karena mereka ini kelompok terdidik ya, mereka langsung paham datanya. Si Hill langsung berhenti merokok pipa tahun itu. Terus diikuti banyak dokter lain. Mereka jadi kelompok sosial pertama di Inggris yang berhenti merokok secara massal. Gara-gara data statistik itu. Gila, dampaknya gede banget ya. Berarti statistik ini beneran kayak mikroskop atau teleskop gitu ya? Bisa nunjukin hal yang nggak kelihatan mata biasa. Persis, bisa mengungkap kebenaran vital. Data ini menyelamatkan jutaan nyawa akhirnya. Jadi ya, statistik itu alat yang dahsyat kalau dipakai dengan benar. Tapi, nah ini nih yang bikin geleng-geleng kepala, si Daryl Huff yang nulis How to Lie with Statistics itu, belakangan malah dibayar sama industri tembakau. Iya, itu ironi terbesarnya.
Dia disuruh bersaksi di depan Kongres AS, terus dia pakai trik-trik persis kayak di bukunya itu buat menciptakan keraguan soal bukti bahaya rokok. Jadi memang kelihayan baca data ini bisa dipakai buat dua arah ya, baik dan jahat. Tepat sekali. Bisa jadi alat penipu ulung, tapi juga bisa jadi alat pencerahan yang luar biasa. Makanya kuncinya bukan cuma waspada sama kebohongan, tapi juga paham cara pakai dan menafsirkan statistik dengan benar. Oke, itu soal dua sisi statistik. Sekarang kita masuk ke jebakan-jebakan yang lebih umum nih. Apa aja sih yang sering bikin kita salah kaprah pas lihat angka? Salah satu yang paling dasar banget, dan ini sering kita lupain, Harvard nyebutnya premature enumeration. Apa ya artinya? Kayak kita keburu ngitung, keburu bandingin, atau keburu nyimpulin sebelum kita benar-benar paham apa sih yang lagi dihitungin. Fokus ke angkanya, lupa sama definisinya. Contohnya gimana tuh? Biar kebayang. Oke, gini misalnya. Kita bandingin angka kematian bayi baru lahir, ya, antar rumah sakit atau antar negara. Seringkali angka di Amerika Serikat itu kelihatan lebih jelek dibanding negara maju lain, katakanlah Finlandia gitu. Oh iya, saya pernah dengar itu. Kenapa bisa gitu? Pelayanannya lebih jelek. Nah, belum tentu. Ternyata salah satu faktor kuncinya itu ada di definisi. Di AS, bayi yang lahir sangat prematur, terus dia hidup sebentar aja, itu cenderung dicatat sebagai kelahiran hidup, terus nanti kalau meninggal dicatat sebagai kematian bayi. Tapi di negara lain, kasus yang mirip gitu mungkin dicatatnya sebagai keguguran. Ah, jadi beda cara nyatetnya aja udah bikin angkanya beda jauh ya? Banget. Definisi beda, angka beda. Kesimpulan kita bisa melenceng jauh kalau nggak teliti soal ini. Penting banget bandingin apel sama apel. Jangan apel sama definisi apel yang lain. Oke, paham. Contoh lain yang mungkin sering salah paham soal definisi ini apa ya? Mungkin soal angka kematian akibat senjata api atau gun deaths di AS, itu kan angkanya puluhan ribu setahun sering banget muncul kalau ada berita penembakan massal. Nah, itu contoh bagus banget. Angkanya memang gede ya, sekitar 39 ribuan lebih lah di tahun 2017. Karena seringnya dikutip pas ada insiden penembakan, kita jadi otomatis mikirnya itu semua kasus pembunuhan, gitu kan? Iya, kesannya gitu. Padahal kalau kita bedah datanya lebih dalam, sekitar 60% dari angka puluhan ribu itu sebenarnya adalah kasus bunuh diri yang pakai senjata api. 60%. Bunuh diri. Wah, jauh banget ya dari asumsi awal. Jauh. Ini bukan berarti ada yang sengaja nipu atau gimana ya. Tapi konotasi di kepala kita bisa keliru kalau nggak tahu definisi detail di balik angka itu. Memahami detail ini kan jelas mengubah cara kita memandang isu senjata api yang kompleks ini, bukan? Jadi selalu cek dulu, ini sebenarnya ngitung apa sih? Baru kita bentuk opini. Bener banget. Klarifikasi dulu definisinya. Oke, selain definisi, jebakan lain apa nih? Angka tanpa konteks ini juga sering banget bikin kita salah paham. Pernah ada heboh tuh, berita bulan Februari 2018. Katanya, angka pembunuhan di London bulan itu ngalahin New York. Wah, iya kah? Terus kesimpulannya London jadi lebih bahaya dari New York gitu? Nah, kalau cuma lihat data sebulan itu aja, ya bisa jadi mikir gitu. Tapi coba kita mundur dikit, lihat konteksnya lebih panjang. Misalnya, kita bandingin sama tahun 1990. Waktu itu, kasus pembunuhan di New York itu jumlahnya 12 kali lipat lebih banyak dibanding London. 12 kali lipat? Jauh banget dong. Jauh banget. Jadi meskipun ada naik turun bulanan, gambaran besarnya, tren jangka panjangnya itu beda banget. Tren jangka panjang itu biasanya jauh lebih penting dan informatif daripada data sesaat yang cuma sepotong. Konteks itu segalanya lah. Betul. Jadi lihat tren, jangan cuma snapshot sesaat. Cara lain ngasih konteks gimana? Mungkin dengan bandingin skala angkanya ya. Nanya, ini tuh angka gede atau kecil sih sebenarnya? Betul. Contohnya kayak biaya tembok perbatasan yang dulu diusulkan Trump itu. 25 miliar dolar. Kedengerannya kan, wah, gede banget, fantastis. Iyalah, 25 miliar dolar. Gede memang. Tapi coba kita kasih konteks. Bandingin sama misalnya anggaran pertahanan AS waktu itu. Itu hampir 700 miliar setahun. Artinya sekitar 2 miliar per hari. Wow. Jadi biaya tembok 25 miliar itu ya setara sama biaya operasi militer AS kurang dari 2 minggu aja. Atau cara lain, kita bagi rata aja ke seluruh penduduk AS. Sekitar 325 juta jiwa waktu itu.
Jadinya cuma sekitar $75 per orang. $75 per orang. Kalau gitu kedengerannya jadi nggak segede tadi ya? Nah kan, jadi besar atau kecil itu relatif. Konteks perbandingan ini ngebantu Anda buat menilainya secara lebih berdasar. Nggak cuma kaget sama angkanya aja. Menarik banget cara membingkainya gitu. Oke, definisi udah, konteks udah. Sekarang gimana soal bias yang tersembunyi? Maksudnya masalahnya bukan di data yang kita lihat, tapi justru di data yang nggak kelihatan. Nah ini dia nih, jebakan yang agak licin. Namanya survivorship bias atau bias penyintas. Gampangnya, kita cenderung narik kesimpulan cuma dari data yang selamat atau yang berhasil aja. Kita lupa sama data dari yang gagal atau yang hilang. Padahal data yang hilang ini bisa jadi justru yang paling penting. Contoh klasiknya yang dari Perang Dunia II itu ya, soal pesawat tempur. Iya betul, matematikawan Abraham Wald. Dia minta saran sama militer AS, bagian mana dari pesawat tempur yang perlu diperkuat lapis bajanya. Nah, pesawat-pesawat yang balik dari misi itu kan seringnya penuh lubang peluru di badan sama sayapnya. Nah iya, logikanya kan ya bagian itu yang harus dikuatin. Orang awam mikirnya gitu. Tapi si Walt ini jenius. Dia bilang justru perkuat bagian yang mulus, yang nggak ada lubang pelurunya, di pesawat yang berhasil kembali itu. Loh kok gitu, aneh? Kenapa? Karena pesawat yang kena tembak di bagian vital, kayak mesin atau kokpitnya, itu kemungkinan besar yang nggak pernah berhasil kembali ke pangkalan. Jatuh duluan. Jadi kita cuma lihat data dari penyintas. Kerusakan fatalnya justru nggak kelihatan di data yang kita punya. Astaga, bener juga ya. Logikanya dibalik tapi masuk akal banget, gila. Bias kayak gini pasti banyak banget dong di sekitar kita. Oh banyak banget. Kayak cerita sukses startup di Kickstarter itu. Kita kan seringnya dengar yang berhasil galang dana gede banget, kayak salad kentang $55.000 atau Jumpable 20 juta. Iya, yang heboh-heboh aja yang diberitain. Nah, kita jarang banget, atau malah nggak pernah denger soal ribuan proyek lain yang gagal total, padahal jumlahnya jauh lebih banyak. Atau contoh lain di dunia bisnis, buku kayak In Search of Excellence dulu muji 43 perusahaan hebat tahun 1982. Iya, buku laris itu kan? Betul. Tapi cuma dalam 2 tahun, sepertiga dari perusahaan hebat itu udah kena masalah finansial serius. Mungkin kesuksesan awal mereka itu lebih karena faktor keberuntungan aja, bukan semata-mata manajemen brilian. Kinerja reksadana investasi juga gitu. Kelihatan bagus karena yang kinerjanya jelek itu diam-diam ditutup atau digabung sama yang lain. Jadi yang kita lihat laporannya, ya cuma para penyintas saja. Jadi kita harus selalu curiga gitu ya, ini jangan-jangan ada data yang hilang. Bukan curiga buta sih, tapi lebih ke bertanya kritis. Data apa yang mungkin nggak saya lihat di sini? Siapa atau apa yang tidak selamat dan ceritanya nggak masuk ke data ini? Oke. Mirip sama ini, ada bias lain di dunia sains kan ya? Soal publikasi, yang terbit cuma yang hasilnya wow aja. Benar banget. Itu namanya publication bias atau bias publikasi. Riset yang hasilnya menarik, mengejutkan, atau hasilnya positif sesuai hipotesis awal gitu. Itu lebih gampang diterima dan diterbitkan di jurnal ilmiah. Sementara yang hasilnya biasa aja atau malah negatif. Nah, itu dia. Yang hasilnya biasa aja, nggak signifikan secara statistik, atau hasilnya negatif, misalnya gagal ngulangin temuan peneliti lain, itu seringkali ya udah berakhir di laci meja peneliti aja, nggak dipublikasiin. Ada contohnya nggak? Ada. Misalnya, eksperimen soal selai yang terkenal itu, dari Younger dan Leper, yang nunjukin kalau kebanyakan pilihan malah bikin orang jadi malas beli. Hasilnya kan unik, menarik, jadi viral banget, banyak dikutip di mana-mana. Iya, saya ingat itu. Tapi peneliti lain, namanya Benjamin Scheibehene, dia coba ngulangin eksperimen itu berkali-kali di konteks berbeda. Hasilnya, seringkali dia nggak nemuin efek itu. Atau kadang malah sebaliknya. Kalau dirata-ratain dari banyak percobaan replikasi, efeknya itu ternyata dekat-dekat nol. Wah, jadi nggak seheboh yang diberitakan dong ya? Studi soal precognition atau kemampuan lihat masa depan oleh Daryl Bem. Itu bisa terbit di jurnal psikologi bagus karena hasilnya menarik dan nggak biasa. Padahal metodenya banyak diragukan dan susah banget direplikasi peneliti lain. Studi lain yang nunjukin orang nggak bisa lihat masa depan, ya dianggap nggak menarik, nggak layak berita, jadi susah terbit.
Gawat juga ya kalau gitu. Artinya banyak temuan, terutama mungkin di psikologi sosial gitu ya, yang kita baca di berita atau buku populer, itu jangan-jangan cuma kebetulan statistik aja yang kebetulan lolos saringan publikasi. Itu kekhawatiran yang valid. Contoh lain di bidang medis. Studi antidepresan, kalau kita lihat survei studi yang terbit, kesannya positif banget. Ada 48 studi yang hasilnya positif, cuma 3 yang negatif. Wah, jelas banget dong efektivitasnya. Tunggu dulu. Setelah digali lebih dalam, ternyata ada 23 studi lain yang tidak diterbitkan. Dan dari 23 itu, 22 diantaranya hasilnya negatif atau nggak meyakinkan. Astaga, jadi gambaran lengkapnya beda banget ya? Beda banget. Makanya kita perlu banget cari gambaran yang utuh. Ada organisasi kayak Cochrane Collaboration yang berusaha keras ngumpulin semua bukti relevan soal intervensi medis, baik yang terbit maupun nggak, biar kita dapat kesimpulan yang lebih bisa diandalkan. Oke, jadi penting banget nyari data yang nggak kelihatan ini ya. Nah, sekarang kita udah bahas soal datanya, biasnya, tapi kayaknya ada faktor lain yang nggak kalah penting ya. Diri kita sendiri, emosi kita gitu. Betul sekali. Ini mungkin tantangan terbesarnya. Bahkan kalau datanya udah lengkap, akurat, definisinya jelas, konteksnya pas, seringkali kitanya sendiri yang jadi masalah. Kita punya tendensi kuat buat nyaring informasi itu berdasarkan apa yang udah kita percaya atau pengen kita percaya. Itu yang namanya motivated reasoning ya. Penalaran yang didorong motivasi. Iya, penalaran termotivasi. Kita cenderung lahap banget sama bukti yang dukung keyakinan kita. Sebaliknya, kalau ada bukti yang menentang, kita jadi kritis banget, nyari-nyari celah kelemahannya, atau ya diabaikan aja. Contohnya yang paling ekstrim mungkin cerita si pemalsu lukisan Vermeer itu ya, Han van Meegeren. Dia bisa nipu ahli seni sekelas Abraham Bredius. Kok bisa? Kuncinya ada di motivasi si Bredius itu. Dia ini ahli Vermeer yang pernah salah nilai lukisan sebelumnya. Jadi dia punya keinginan menggebu-gebu buat nemuin lagi mahakarya Vermeer yang hilang, buat nebus kesalahannya. Dia pengen banget itu terjadi. Jadi pas disodorin lukisan palsu, Pas disodorin lukisan palsu sama Van Meegeren, yang kebetulan cocok banget sama teori si Bredius soal periode awal Vermeer, ya dia langsung percaya aja, mengabaikan banyak kejanggalan teknis yang harusnya kelihatan sama ahli kayak dia. Keinginannya itu udah mengalahkan objektivitasnya. Kita semua, dalam kadar tertentu, bisa kayak gitu kalau emosi udah ikut campur. ini kelihatan banget ya di zaman sekarang terutama soal polarisasi politik. Makin pinter atau makin tahu seseorang soal sains, kok malah makin jauh beda pandangannya soal isu kayak perubahan iklim. Tergantung dia kubu mana. Ada penelitian menarik soal itu oleh Dan Kahan. Di AS, dia nemuin orang dengan tingkat pendidikan atau literasi sains yang lebih tinggi, itu pandangannya soal perubahan iklim justru makin terpolarisasi sesuai afiliasi partainya, Demokrat atau Republikan. Mereka bukan jadi lebih objektif, tapi malah jadi lebih pinter cari argumen buat bela suku politiknya masing-masing. Waduh, jadi pengetahuan aja nggak cukup dong buat ngatasin ini. Terus apa dong penawarnya? Nah, si Kahan ini nemuin satu hal yang menarik. Rasa ingin tahu. Curiosity. Orang yang punya skor rasa ingin tahu ilmiah yang tinggi, nggak peduli dia Demokrat atau Republikan, itu cenderung nggak terlalu terpolarisasi pandangannya. Kenapa bisa gitu? Karena mereka lebih terbuka. Mereka mau baca artikel atau informasi yang menantang pandangan mereka, asal informasi itu kelihatan baru, menarik, atau mengejutkan. Rasa ingin tahu mereka bisa ngalahin dorongan buat sekedar membela keyakinan awal atau kelompoknya. Oke, jadi kuncinya di rasa ingin tahu. Tapi gimana caranya numbuhin rasa ingin tahu itu? Kadang kan kita ngerasa udah paling tahu soal sesuatu. Coba deh sadari satu fenomena psikologis namanya ilusi kedalaman penjelasan, atau illusion of explanatory depth. Kita tuh seringkali ngerasa paham banget cara kerja sesuatu di sekitar kita. Misalnya, cara kerja resleting, cara kerja toilet siram, atau bahkan cara kerja kebijakan publik yang kompleks kayak pajak progresif atau sanksi ekonomi. Iya sih, kayaknya paham aja gitu. Nah, tapi coba deh, Anda diminta ngejelasin mekanismenya langkah demi langkah secara detail. Gimana sih cara kerjanya? Wah, iya juga ya. Kalau disuruh jelasin detail cara kerja toilet siram dari A sampai Z, mungkin saya bakal gelagapan juga. Mikir dulu. Nah, pas kita nyoba ngejelasin dan sadar, loh, ternyata pemahaman saya nggak sedalam itu ya.
ternyata ada bagian yang saya nggak ngerti gimana nyambungnya. Nah, kesadaran akan adanya celah pengetahuan ini bisa memicu rasa ingin tahu buat belajar lebih lanjut. Oh, jadi sadar nggak tahu itu justru bagus ya? Bisa jadi pemicu. Dan menariknya lagi, penelitian juga nunjukin, pas orang sadar pemahamannya dangkal soal suatu kebijakan politik misalnya, tingkat keyakinan ekstrim mereka sama pandangan politiknya itu cenderung berkurang. Jadi lebih moderat. Oke. Jadi sering-sering tanya ke diri sendiri ya, ini sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Atau bisa nggak ya saya jelasin ini ke anak SD misalnya secara detail gitu ya? Bisa banget dicoba cara itu. Jadi kalau dirangkum nih ya, mengarungi dunia data dan statistik ini bukan cuma soal teknis belajar ngenalin trik angka atau metode statistik aja, tapi juga soal kesadaran. Sadar pentingnya definisi, pentingnya konteks, waspada sama data yang hilang atau bias penyintas, dan yang nggak kalah penting, sadar sama respons emosional kita sendiri, motivasi kita sendiri pas berhadapan sama informasi. Tepat sekali. Tujuannya bukan buat jadi sinis total, molak semua angka mentah-mentah. Tapi lebih ke arah skeptisisme yang sehat, yang cerdas, yang konstruktif. Skeptisisme yang dipadukan sama rasa ingin tahu yang besar. Jangan buru-buru percaya, tapi juga jangan buru-buru nolak. Bertanya lebih dalam. Apa artinya ini? Gimana cara ngukurnya? Ada yang kelewat nggak ya? Konteks besarnya apa? Siapa yang punya kepentingan di balik angka ini? Gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bagus banget. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada tantangan kecil buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh, pikirin satu isu atau topik yang Anda yakini banget kebenarannya. Boleh apa aja. Udah. Nah sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Bisa nggak Anda jelasin mekanisme atau logika argumen dari pihak yang berseberangan sama Anda secara fair tanpa menghakimi? Atau bisa nggak Anda jelasin detail cara kerja dari solusi atau kebijakan yang Anda dukung banget itu, langkah demi langkahnya, tanpa cuma ngulang slogan atau kesimpulan akhirnya aja? Coba direnungkan, celah pemahaman apa yang muncul pas Anda mencoba menjelaskan itu. Apa yang ternyata Anda belum tahu detailnya. Mungkin di celah itulah rasa ingin tahu Anda bisa mulai bekerja dan berkembang. Menarik untuk dicoba kan?